Halo semuanya. Pernahkah Anda membayangkan sebuah benda yang alih-alih membawa kejayaan justru menjadi mata rantai kutukan yang merenggut nyawa raja demi raja? Di tengah gemuruh sejarah tanah Jawa, terukir sebuah kisah legendaris yang membelah zaman tentang sebuah pusaka yang penuh misteri dan pertumpahan darah. Kita akan menyelami lebih jauh seluk-beluk keris Empu Gandring, bukan sekadar senjata, melainkan simbol dendam dan ambisi yang tak pernah padam. Dalam perjalanan kita ini, kita akan mengungkap bagaimana sebilah keris sederhana mampu mengubah takdir kerajaan, memicu intrik politik, dan mewariskan tragedi yang tak terlupakan dari generasi ke generasi. Mari kita kupas tuntas legenda keris terkutuk ini, menyingkap tabir mitos dan realitas yang berbaur, serta pelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari kisah penuh darah ini. Kisah keris Empu Gandring berawal dari zaman kerajaan Singasari yang bergejolak, jauh sebelum Majapahit mencapai puncak kejayaannya Alkisah. Ken Arok, seorang penyamun dengan ambisi membara, berhasrat menguasai tahta Singasari yang kala itu dipimpin oleh Tunggul Ametung. Untuk mewujudkan niatnya, Ken Arok memesan sebilah keris sakti kepada seorang pandai besi legendaris bernama Empu Gandring, yang dikenal akan keahliannya menciptakan pusaka dengan kekuatan spiritual tinggi. Empu Gandring menyanggupi pesanan tersebut, namun menetapkan batas waktu penyelesaian yang cukup lama karena keris tersebut membutuhkan proses penempaan dan pengisian energi yang sangat rumit dan presisi. Inilah titik awal sebuah tragedi yang akan mengguncang pondasi kerajaan, melahirkan kutukan turun-temurun yang tak dapat dielakkan. Namun, ketidaksabaran Ken Arok berujung pada malapetaka. Ia murka karena keris tak kunjung selesai dalam waktu singkat yang ia harapkan. Padahal Empu Gandring masih melakukan penyempurnaan spiritual. Dengan gelap mata, Ken Arok merebut keris yang belum sempurna itu, lalu menikam Empu Gandring hingga tewas di hadapan para pengikutnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Empu Gandring mengutuk bahwa keris tersebut akan menuntut balas 7 turunan Ken Arok, membunuh setiap raja yang memilikinya, dan mengakhiri dinasti yang dibangun di atas darah dan pengkhianatan. Kutukan inilah yang kemudian menjadi benang merah serangkaian pembunuhan berantai, menciptakan siklus tragedi yang tak berkesudahan di kalangan penguasa Singasari. Pusaka yang seharusnya melindungi justru menjadi malapetaka. Secara mendalam, keris Empu Gandring bukanlah sekadar benda tajam. Ia adalah representasi dari kekuatan gaib dan takdir yang tak terhindarkan dalam mitologi Jawa. Proses pembuatan keris yang dalam tradisi Jawa sangat sakral, melibatkan ritual dan penempaan dengan filosofi mendalam, di mana energi sang empu disalurkan ke dalam bilah. Dalam kasus keris Empu Gandring, proses ini terganggu dan dinodai oleh darah Empu Gandring sendiri, yang memanifestasikan kutukan keris ini diyakini memiliki pamor atau aura mistis yang sangat kuat, bukan hanya dari bahan tempaannya, melainkan juga dari sumpah dan dendam Empu Gandring yang meresap ke dalam intinya. Analisis dari perspektif kebudayaan menunjukkan bahwa keris ini melambangkan bagaimana keserakahan dan pengkhianatan dalam memburu kekuasaan dapat menimbulkan karma buruk yang abadi, terus menghantui bahkan di balik tahta tertinggi kekuatan kutukan ini. Tidak hanya sebatas legenda, melainkan juga cerminan dari keyakinan masyarakat Jawa akan keseimbangan alam dan balasan atas perbuatan yang tidak selaras dengan etika. Yang menarik adalah bagaimana legenda ini terus hidup dan berkembang dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia, terutama di Jawa, bahkan hingga era modern. Penelitian tentang cerita rakyat dan naskah kuno menunjukkan bahwa kisah keris Empu Gandring telah diadaptasi ke dalam berbagai bentuk seni, mulai dari lakon ketoprak, wayang orang, hingga film dan novel kontemporer.
Sebuah survei kecil di kalangan budayawan Jawa pada tahun 2022 menunjukkan bahwa lebih dari 80% responden masih menganggap kisah ini relevan sebagai pembelajaran moral tentang ambisi dan konsekuensinya. Fakta mengejutkan lainnya adalah banyaknya replika keris dengan nama Empu Gandring yang dibuat sebagai benda seni atau koleksi meskipun tanpa kekuatan mistis aslinya, menunjukkan betapa kuatnya daya tarik dan pengaruh legenda ini. Perbandingan dengan mitos pedang terkutuk di budaya lain, seperti Excalibur atau pedang Damokles, memperlihatkan universalitas tema kekuasaan dan kutukan yang menyertainya. Namun, keris Empu Gandring memiliki kekhasan dalam nuansa personal dan dendam yang spesifik terhadap satu garis keturunan. Dampak dari legenda keris Empu Gandring ini jauh melampaui batas waktu dan ruang, menembus lapisan sosial dan budaya masyarakat. Kisah ini telah menjadi pelajaran moral yang kuat tentang bahaya keserakahan, ambisi yang membutakan, dan konsekuensi dari tindakan yang tidak etis dalam mengejar kekuasaan. Secara sosial, cerita ini memperkuat nilai-nilai tradisional tentang karma dan keadilan, bahwa setiap perbuatan, baik atau buruk, akan mendatangkan balasan yang setimpal. Konsekuensi jangka panjangnya adalah pembentukan persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan. Pemimpin yang berkuasa dengan cara tidak jujur atau kejam akan selalu dihubungkan dengan kemalangan atau berakhir tragis. Meskipun hanya sebuah legenda, kisah ini secara implisit mengajarkan pentingnya integritas dan kemanusiaan dalam memimpin, jauh melampaui kekuatan fisik atau spiritual sebuah pusaka. Ini adalah peringatan abadi bahwa kekuasaan yang diperoleh dengan cara kotor akan selalu membawa kehancuran. Untuk memahami lebih jauh, mari kita lihat implementasi kisah ini dalam narasi sejarah yang lebih luas. Keris Empu Gandring menjadi alat pembunuh dalam serangkaian peristiwa penting, dimulai dari kematian Tunggul Ametung di tangan Ken Arok, yang kemudian menggunakan keris yang sama untuk membunuh Empu Gandring. Selanjutnya, Anusapati, putra Tunggul Ametung, membunuh Ken Arok dengan keris yang sama untuk membalaskan dendam ayahnya. Kemudian, Tohjaya, putra Ken Arok, membunuh Anusapati untuk merebut tahta dan mengakhiri kutukan dari pihak Ken Arok. Namun, ia juga akhirnya tewas terbunuh. Setiap pembunuhan ini menjadi studi kasus nyata bagaimana sebuah objek bisa menjadi simbol siklus kekerasan dan pembalasan dendam yang tak ada habisnya, membentuk narasi tragis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah-kisah ini bukan hanya tentang siapa yang mati, melainkan tentang bagaimana kekuatan sebuah kutukan atau setidaknya keyakinan terhadapnya dapat memanipulasi tindakan manusia dan membentuk takdir. Melihat ke masa depan, legenda keris Empu Gandring akan terus relevan sebagai bagian tak terpisahkan dari khazanah budaya Indonesia, terutama sebagai pengingat akan etika kekuasaan. Tren saat ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal dan kisah seperti Empu Gandring menawarkan pelajaran berharga tentang konsekuensi ambisi yang tak terkendali. Potensi perkembangannya adalah bagaimana kisah ini dapat diinterpretasikan dalam konteks modern, mungkin sebagai metafora tentang korupsi dan kekuasaan yang merusak. Pada akhirnya, keris Empu Gandring mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada kekuatan senjata atau tipu muslihat, melainkan pada integritas dan keadilan seorang pemimpin. Apakah kita akan membiarkan sejarah berulang, ataukah kita belajar dari kutukan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih bermoral? Mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin untuk merenungkan konsekuensi dari setiap langkah yang kita ambil dalam mengejar ambisi. Terima kasih.